Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia, kelas B, NPM 09110580419037, Program Studi Ilmu Administrasi Publik semester 6. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa submateri pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Langsung saja yang pertama yaitu kedudukan pemerintah dalam kedudukannya dengan hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Berdasarkan isinya, hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. Seperti pendapat yang dimukakan oleh H.D. van Wyk Willem Koninginenbelt yang mengatakan bahwa di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Kedudukan pemerintah adalah organisasi jabatan di mana pemerintah mengatur tentang kepentingan umum atau publik. Jadi, pemerintah melakukan kewenangannya hanya dalam ruang lingkup publik saja. Artinya, pada saat hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik, seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan, dan ketetapan, kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum publik dan diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum yang tunduk dan mengikat dirikan pada hukum perdata dan yang dilekati dengan kecakapan hukum. Selanjutnya yaitu hukum privat. Berdasarkan hukum privat atau biasa juga disebut hukum perdata negara, provinsi, kabupaten, dan lain-lain disebut badan hukum publik. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia, yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan, seperti kumpulan orang, perseroan terbatas, perhimpunan, dan sebagainya. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan atau tunduk pada peraturan hukum privat, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Kewenangan pemerintah hanya sebagai wakil dari badan hukum, sesuai ruang lingkup kewenangannya pun hanya berada pada keperdataan saja. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seorang atau badan hukum privat, tidak memiliki kedudukan istimewa, dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum. Selanjutnya yaitu sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Pada mulanya, keberadaan asas-asas umum administrasi negara di Indonesia belum diakui secara yuridis formal, sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mensejahterakan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengusulkan agar asas-asas dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut. A. Asas kepastian hukum. B. Asas tertib penyelenggaraan negara. C. Asas kepentingan umum. D. Asas keterbukaan. E. Asas proporsionalitas. F. Asas profesionalitas. Dan G. Asas akuntabilitas. Selanjutnya yaitu fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Fungsinya, penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau good governance. Arti penting,
Asas-asas umum yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman dan pelanggaran peraturan. Baik, saya rasa cukup sekian. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.